Mana kita tidak khawatir bahwa tujuan kedaulatan pangan Indonesia harus ketar-ketir lantaran Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja justru semakin menjauh untuk mewujudkan cita-cita swasembada pangan. Pasalnya menyetarakan pangan impor dengan pangan produksi dalam negeri sebagai sumber pemenuhan kebutuhan nasional. Arahnya komoditi beras, gula, dan sebagainya dalam pokok kebutuhan pangan adalah lahan empuk bisnis dengan memainkan kebijakan impor. Di bidang kesehatan, pada kesimpulan bahwa Indonesia akan dibawa pada desain kesehatan liberal, yaitu dengan menjauhkan komitmen negara untuk rakyatnya dengan dilempar pada industri kesehatan pasar bebas. Terakhir, meskipun mandatory spending APBN pendidikan sebesar 20% masih berjalan, tetapi bagaimana dengan arah pendidikan nasional Indonesia? Akankah diliberalkan juga? Kurikulum merdeka atau merdeka belajar yang maju mundur, yang poinnya adalah justru melemahkan arah pendidikan nasional. Bila tanpa merdeka belajar, berikan 10 anak untuk dicetak jadi dokter, 10 jadi militer, 10 jadi ilmuwan, 10 jadi ahli pangan, 10 ahli engineering, dan seterusnya. Alih-alih memberi kebebasan pada anak yang katanya itu hak anak, padahal ditangkap justru memperlemah output dan outcome siswa yang tanpa tujuan dan arah. Pendek kata, akan memutus generasi. Dugaan kuat, itulah 3 poin, 3 proyek global meruntuhkan, menghancurkan manusia Indonesia dengan menjadikan manusia yang kurang gizi, kurang sehat, dan bodoh. Akhirnya, jalan tol aneka revisi undang-undang pun mulus pasca Perpu Cipta Kerja disahkan. Meski idealnya perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law atas saran dari Mahkamah Konstitusi itu yang harus dilakukan. Faktanya justru menerbitkan produk hukum baru bernama Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang substansinya tak jauh beda. Berawal dari situlah agenda transformasi versi pemerintah dimulai, yang penulis tangkap tak ubahnya adalah agenda liberalisasi Indonesia panggung pasar dunia. Pendek kata, ke depan akan menjadi atau dijadikan seperti Singapura. Salah satunya adalah disahkannya rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law oleh DPR yang dilabeli produk inisiatif DPR. Polemik pun muncul. Bahkan ada peserta aksi seorang tenaga kesehatan yang sempat pingsan saat unjuk rasa menolak undang-undang tersebut. Kala Ikatan Dokter, Perawat, dan Apoteker melakukan unjuk rasa di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Selasa 11 Juli 2023. Argumentasi DPR dan pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang Kesehatan tersebut adalah menuju transformasi di bidang kesehatan, yaitu perbaikan dan membangun kembali sistem kesehatan Indonesia yang tangguh untuk generasi selanjutnya. Kemudian, memperkuat pelayanan primer, memperkuat pemanfaatan teknologi kesehatan dan ketahanan kefarmasian, seperti alat kesehatan lewat penguatan rantai pasokan dari hulu ke hilir, percepatan produksi dan pemerataan jumlah dokter, perlindungan hukum untuk tenaga kesehatan dari tindak kekerasan, pelecehan, perundungan saat bertugas. Dalam pokok, menjadikan sistem kesehatan negara yang tangguh untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Versi mereka, undang-undang ini mampu memberikan pelayanan kesehatan yang awalnya kuratif menjadi pelayanan yang preventif dan promotif, dengan ketersediaan dan distribusi sumber daya manusia kesehatan di semua aspek, seperti bentuk kemandirian. Bahasa pakemnya, hemat penulis adalah kesemuanya bentuk transformasi Indonesia di segala bidang tersebut ikhwal kesehatan untuk atau demi menuju Indonesia Emas 2045.
disitulah narasi pakem yang dimaksud sebagai gaung, sebuah keniscayaan, digunakan untuk jargon. Perkara peta jalannya masuk akal atau tidak, pikir belakangan. Seperti dalam konteks ini, janggalnya beberapa pasal dalam Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Sementara pihak para medis, organisasi profesi, dan masyarakat sipil seperti dari Ikatan Dokter Indonesia, perawat, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya menolak undang-undang tersebut dengan alasan terdapat beberapa pasal mendorong terjadinya kriminalisasi pada dokter atau nakes, yaitu pada pasal 462 ayat 1. Menurut Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, pasal itu tidak ada penjelasan rinci terkait kelalaian yang dimaksud. Disinilah menjadi bias dan berpotensi rawan kriminalisasi praktek kedokteran. Selanjutnya, pada pasal 314 ayat 2, tidak jelas peran dari organisasi profesi, yang artinya akan ada amputasi peran oleh organisasi profesi yang independen seperti IDI, karena hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Kemudian pada pasal 239 ayat 2, bahwa Konsil Kedokteran Indonesia dan Tenaga Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, yang mana sebelumnya bertanggung jawab kepada Presiden. Lagi-lagi ditangkap, peran dari organisasi profesi kesehatan akan terkebiri. Kemudian pada pasal 235 ayat 1, bahwa surat izin praktik lebih dominan dikeluarkan oleh atas belait atau kebijakan Kementerian Kesehatan, sedangkan belait berdasarkan rekomendasi dari organisasi profesi seperti IDI tidak diperlukan lagi, seperti dalam pengurusan surat tanda registrasi, alamat praktek, dan kompetensi. Artinya, melemahnya peran organisasi profesi yang independen, maka akan syarat kepentingan politik industri kesehatan dalam negeri. Selanjutnya, pada pasal 233, 241 memungkinkan para dokter dan nakes asing berpraktik di dalam negeri, meski dalilnya syarat dokter asing untuk beroperasi di Indonesia sangatlah ketat, seperti dengan kebijakan memberikan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau program 3T. Disinilah dugaan kuat dokter dan nakes Indonesia akan kompetitif dengan dokter dan nakes luar negeri. Padahal bahayanya, meski teknis kesehatan sama, namun kulturnya berbeda. Ini yang akan menjadikan kesemrawutan tata laksana kesehatan. Polemik selanjutnya ada pada pasal 154 ayat 3 yang berbunyi, zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa narkotika, psikotropika, minuman beralkohol, hasil tembakau, dan hasil pengolahan zat adiktif lainnya. Pasal ini akan menjadi trigger perang dagang antara industri farmasi dan industri tembakau seperti rokok. Akan banyak debatable di dalamnya. Pencabutan mandatory spending bentuk pengingkaran kodrat dan konstitusi. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 170 ayat 1, bahwa negara hadir untuk rakyat berwujud mandatory spending adalah anggaran belanja atau pengeluaran negara yang diatur oleh undang-undang, bahwa APBN memecah anggaran kesehatan sebesar 5% dari keseluruhan APBN dan 10% anggaran kesehatan di daerah oleh pemerintah daerah, disebut dengan state budget. Pada Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini, amanat tersebut dihapuskan. Tentu, kita sepakat bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia dapat tercapai dari indikator hak dasar hidup, yang mana hak-hak tersebut adalah hak kodrati, bahwa Tuhan menciptakan umatnya dibarengi dengan potensi sumber daya untuk keberlangsungan hidup,
yaitu hal pangan, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga hal tersebut adalah standar hidup dari langit, manusia tidak boleh memonopolinya. Undang-undang pendidikan misalnya mensyaratkan anggaran sebesar 20% untuk pendidikan. Tetapi kenapa mandatory spending bidang kesehatan dihapuskan yang itu nilainya hanya 5%? Bahkan organisasi WHO atau Badan Kesehatan Dunia merekomendasikan alokasi anggaran kesehatan di setiap negara minimal 15% dari total APBN, yang mana setara dengan 5% dari PDB atau produk domestik bruto. Anggaran tersebut di luar belanja rutin untuk gaji pegawai di lingkup kesehatan. Pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, bila anggarannya tidak ada aturan persyaratan yang jelas, bagaimana itu semua dapat dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kesehatan masyarakat yang baik? Dengan pencabutan tersebut, berarti negara akan ingkar pada tanggung jawab kesehatan dengan memainkan politik anggaran state budget. Lantas, kemana uang negara larinya? Apakah persoalan kesehatan masyarakat Indonesia sudah selesai menjadi sehat selamanya? Apakah begitu? Apakah juga demi ambisi pembangunan infrastruktur agar investasi di Indonesia menjadi menggiurkan bagi dunia? Atau juga justru ekosistem kesehatan ini dibuka atau dibuat liberal, ubahnya pasar bebas? Mengingat industri kesehatan di Indonesia dengan demografi sebesar 270 juta adalah pasar besar dan ladang basah yang tentunya empuk. Untuk itu, perlu kiranya Indonesia Emas 2045 berangkat dari peta jalan manusianya yang sehat atas kecukupan pangan yang standar gizi dan arah pendidikan nasional yang berpihak. Perlu diingat bahwa kesehatan itu bukan program semata. Hal kesehatan itu adalah komitmen dan kewajiban negara. Disitulah tujuan negara didirikan. Bagaimana 6 pilar transformasi kesehatan Indonesia koheren atas pencabutan mandatory spending? Hemat penulis, dengan terbitnya Undang-Undang Kesehatan khususnya pada poin penghapusan mandatory spending justru kontradiktif dengan poin-poin yang telah dirumuskan oleh pemerintah sendiri, yang mana program tersebut sudah cukup baik. Setidaknya pemerintah pada tahun ini telah merumuskan 6 poin transformasi kesehatan masa depan, yang itu perlu dikuatkan dengan penambahan anggaran kesehatan dari 5% menjadi 15% APBN dan atau dari 10% menjadi 20% APBD. Namun dengan pencabutan tersebut, bagaimana mungkin program dapat dijalankan, yaitu bahwa pemerintah akan melakukan transformasi layanan primer yang bertujuan menciptakan SDM hal kesehatan yang promotif dan preventif. Kemudian, transformasi layanan rujukan. Ini berarti terselenggaranya peningkatan akses dan pemerataan layanan kesehatan di Indonesia pada daerah terpencil sekalipun. Ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Intinya, bagaimana kesehatan masyarakat Indonesia resilient dalam kondisi apapun, seperti pengalaman adanya pandemi COVID-19 dan potensi suatu pandemi di masa depan. Keempat, transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Tentu ini berkaitan dengan anggaran di BPJS, terutama untuk program PBI, penerima bantuan iuran. Pendek kata, akan terus menemukan bentuk yang ideal akan terjaminnya aksesibilitas layanan kesehatan yang paripurna di semua level JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Selanjutnya, bagaimana transformasi sumber daya manusia kesehatan terkorelasi dengan meningkatnya
kualitas SDM kesehatan yang integratif di semua level. Terakhir, bagaimana Indonesia maju dan mandiri dalam transformasi teknologi kesehatan? Disinilah produktivitas dalam negeri untuk menghadirkan teknologi dan produk-produk alat kesehatan karya anak bangsa atau benar-benar milik BUMN yang nyata hadir. Tentu dikuatkan dengan politik anggaran mandatory spending. Dengan demikian, mari kita renungkan lebih dalam lagi catatan kritis kita semata untuk tujuan Indonesia yang ideal, sesuai tujuan terselenggaranya dan terciptanya Indonesia yang berkemanusiaan, berkeadilan, bermartabat, yang endingnya adalah makmur dan sejahtera atas fakta bumi emas tanah airku. Kita, Indonesia, tidak ingin menguasai dunia ini. Biarlah kehidupan ini linier atas hak-hak kodrati dari langit sesama warga dunia, yang mana Tuhan telah memberikan bentuk keadilan dan kesetaraan itu untuk kodrat keberlangsungan hidupnya, yang itu dengan tercukupinya pangan, kesehatan, dan tentunya berilmu. Aneka tata laksana dengan jerat sistem di dalamnya, yang itu ditangkap dari bagian proyek neoliberalisme, jelas-jelas tidak sesuai dengan keotentikan sebagai manusia yang telah dikodratkan pada praktik penyelenggaraan berbangsa dan bernegara yang terikat oleh aturan. Maka sesungguhnya bagaimana aturan itu berkeadilan? Dalam konteks ini ada 3 poin yang itu membuat kegelisahan akan nasib Indonesia ke depan, terkorelasi atau berawal dari hadirnya Perpu Cipta Kerja. Bagaimana kita tidak khawatir bahwa tujuan kedaulatan pangan Indonesia harus ketar-ketir lantaran Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja justru semakin menjauh untuk mewujudkan cita-cita swasembada pangan. Pasalnya menyetarakan pangan impor dengan pangan produksi dalam negeri sebagai sumber pemenuhan kebutuhan nasional. Arahnya komoditi beras, gula, dan sebagainya dalam pokok kebutuhan pangan adalah lahan empuk bisnis dengan memainkan kebijakan impor. Di bidang kesehatan, pada kesimpulan bahwa Indonesia akan dibawa pada desain kesehatan liberal, yaitu dengan menjauhkan komitmen negara untuk rakyatnya dengan dilempar pada industri kesehatan pasar bebas. Terakhir, meskipun mandatory spending APBN pendidikan sebesar 20% masih berjalan, tetapi bagaimana dengan arah pendidikan nasional Indonesia? Akankah diliberalkan juga? Kurikulum merdeka atau merdeka belajar yang maju mundur, yang poinnya adalah justru melemahkan arah pendidikan nasional. Bila tanpa merdeka belajar, berikan 10 anak untuk dicetak jadi dokter, 10 jadi militer, 10 jadi ilmuwan, 10 jadi ahli pangan, 10 ahli engineering, dan seterusnya. Alih-alih memberi kebebasan pada anak yang katanya itu hak anak, padahal ditangkap justru memperlemah output dan outcome siswa yang tanpa tujuan dan arah. Pendek kata, akan memutus generasi. Dugaan kuat, itulah 3 poin, 3 proyek global meruntuhkan, menghancurkan manusia Indonesia dengan menjadikan manusia yang kurang gizi, kurang sehat, dan bodoh.